Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala daulatan Indonesia daulatan mubarakah wa daulatan mustaqimah wa bi Jokowi Raisul Jumhuriyah minasyabang hatta merauke al-wilayah al-an khairal bariyah amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, yang paling diutamakan oleh seluruh para alim ulama, baik para alim ulama maupun kita selaku manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa, yakni memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempergilirkan datangnya siang dan malam secara rapi dan harmonis. Dialah Zat yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang yang sayangnya tiada terbilang. Salawat bermahkotakan salam semoga selalu tercurahkan kepada sosok insan yang menjadi suri tauladan, pengemban dakwah yang tak pernah salah, pembawa amanat yang tak pernah khianat, yakni Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan sampai zaman kepintaran. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Jabar Nur Lampung, yang terhormat segenap asatidz wal asatidzah serta pengurus Pondok Pesantren Jabar Nur Lampung, yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bagaimana kabarnya para hadirin? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Berdirinya saya di sini insyaallah akan sedikit menjelaskan tentang peran masa muda. Pemuda harapan bangsa, pemudi harapan Ibu Pertiwi. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan. Masa muda adalah masa yang penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Sebab keindahan masa muda dihiasi oleh fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pemikiran masih cermat, pendengaran dan penglihatan pun masih akurat, serta kulit wajah pun masih kencang mengkilat. Walaupun banyak jerawat, tapi tidaklah gawat karena masih banyak obat-obat di apotik terdekat. Betul? Maka pantaslah jika pemuda dijadikan penopang dan tunjangan bahwa maju mundurnya bangsa dan negara. Sejak terbukti dari zaman dahulu, sekarang dan yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, masa muda adalah masa penentu maju mundurnya bangsa dan negara, penerus estafet para pahlawan untuk memajukan bangsa dan negara. Lantas, mengapa pemuda yang dijadikan sebagai penentu estafet nasionalisme perjuangan bangsa? Sebab seorang pujangga Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Ghaliyuna, beliau pernah berkata, "Inna fi subani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha." Di tangan pemuda lah letak suatu umat, dan di kaki pemuda lah letak kehidupan umat. Hadirin wal hadirat calon penghuni surga yang mulia. Amin ya rabbal. Lantas pemuda yang seperti apakah yang dijadikan penopang, penunjang maju mundurnya serta penentu maju mundurnya bangsa dan negara? Keterangan pernah berkata, hayatul fata wallahi bil ilmi wal tuqa. Hidupnya seorang pemuda demi Allah itu karena takwa dan keimanan atau dengan keilmuan. Lantas, apakah pemuda yang suka mabuk-mabukan, pacar-pacaran, mabuk-mabukan, dan
bisa dijadikan penentu maju mundurnya bangsa dan negara. Apakah bisa para hadirin? No, nothing. Tentu tidak akan bisa. Sebab sesuai dengan keterangan yang telah saya bacakan tadi, pemuda yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara adalah pemuda yang berilmu dan bertakwa. Minimal para pemuda harus menjiwai 4 faktor. Yang pertama, pemuda harus perkasa agar bangsa dan negara menjadi jaya. Sebab kalau pemudanya lemah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an juz keempat surat keempat, yakni Quran surat An-Nisa ayat 70 halaman 78 ayat 9 bagian tengah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah atau takut kepada Allah, yaitu orang yang meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah, keadaan tidak bisa apa-apa. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya adab Allah itu sangat pedih. Sebab kalau pemudanya perkasa, insya Allah bangsa menjadi jaya. Yang kedua, pemuda harus pandai agar negara menjadi aman. Yang ketiga, yang faktor yang patut dijiwai oleh para pemuda, pemuda harus berilmu agar negara menjadi maju. Yang keempat, pemuda harus beriman agar negara menjadi aman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka untuk itu kita selaku pemuda-pemudi penerus estafet perjuangan bangsa terus semangat, bobrok. Kita dobrak semua kejelekan, kita dobrak kemalasan, kita terjang semua ketidakmauan demi kesuksesan kita dan kemajuan bangsa dan negara. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa dan terus istiqomah berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Syubhanal yaum rijal lil. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Sebab saya juga sama orang fakir, tidak bisa apa-apa. Hanya teman-teman yang bisa membenarkan. Syukran katsiran ijazah alaikum. Unzur ma qila wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.